Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Abdul Ghafur dengan NIM 2002-0950-1036 dari kelas PTIKC. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar basis data. A. Basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. B. Arsitektur basis data. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 1. Tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. 2. Tingkat konseptual atau conceptual level. Tiga. Tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. B. Deskripsi record untuk penyimpanan. C. Penempatan record. D. Pemantapan data dan teknik encryption. Tingkatan arsitektur basis data dapat dilihat melalui tabel berikut. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak memengaruhi tingkat yang lebih tinggi. 1. Physical data independence, bahwa internal schema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual schema. 2. Logical data independence, bahwa konseptual schema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal schema. C. Bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data secara umum dikenal 2 data sublanguage. 1. Data definition language.
atau DDL. Bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. B. Data Manipulation Language atau DML. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Ada dua jenis DML, yaitu procedural DML dan non-procedural DML. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data secara konsep. A. Pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. B. DBMS menangkap dan menginterpretasikan. C. DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. D. DBMS mencari 1. Eksternal atau konseptual mapping. 2. Konseptual SEMA. 3. Konseptual atau internal mapping. 4. Internal SEMA. D. Model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data, dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. 1. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah A. Entity relationship, B. Semantic, C. Fungsional, D. Object oriented. 2. Model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu A. Model data relasional atau relasional, B. Model data hierarki atau hierarchical, C. Model data jaringan atau network. E. Fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database management system adalah satu. Penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data, yaitu kemampuan menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. 2. Katalog yang dapat diakses pemakai, yaitu berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. 3. Mendukung transaksi, menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. 4. Melayani kontrol konkurensi, menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan basis data yang sama secara bersamaan. 5. Melayani recovery, mengembalikan basis data ke keadaan sebelum terjadinya kerusakan pada basis data tersebut. 6. Melayani autorisasi, menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data. 7. Mendukung komunikasi data, mampu terintegrasi dengan software komunikasi. 8. Melayani integrity, menjamin semua data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. 9. Melayani data independence, mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. 10. Melayani utility, menyediakan kumpulan layanan utility. F. Komponen DBMS. Komponen DBMS dapat kita lihat dari tabel berikut.
1. Query processor, yaitu komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. 2. Database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian, DM memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. 3. File manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. 4. DML preprocessor, modul yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. 5. DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. 6. Dictionary manager, mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Komponen software utama database dapat kita lihat dalam tabel berikut. Satu. Authorization control, modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. 2. Command processor, memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. 3. Integrity checker, memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. 4. Query optimizer, menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. 5. Transaction manager, mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. 6. Scheduler, menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dengan yang lain. 7. Recovery manager, menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. 8. Buffer manager, pemindahan data antara main memory dan secondary storage seperti disk dan tape. G. Arsitektur DBMS multi-user. 1. Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal, seperti pada gambar berikut. 2. File server, proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Perhatikan gambar berikut. Kerugian arsitektur file server adalah: A. Terdapat lalu lintas jaringan yang besar. B. Masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. C. Kontrol terhadap konsistensi, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. 3. Client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur tadi, maka dikembangkan arsitektur client server. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses client yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Tidak ada kebutuhan klien dan server yang harus diletakkan pada mesin yang sama. Secara ringkas, umumnya server diletakkan pada satu sisi dalam LAN dan klien pada sisi yang lain. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur ini, yaitu: A. Memungkinkan akses basis data yang besar. B. Menaikkan kinerja. C. Jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. D. Biaya untuk hardware dapat dikurangi. E. Hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data.
F. Biaya komunikasi berkurang. G. Aplikasi menyelesaikan bagian operasi pada klien dan mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses basis data melewati jaringan. H. Meningkatkan kekonsistenan. I. Server dapat menangani pemeriksaan integriti sehingga batasan perlu didefinisikan dan validasi hanya di satu tempat. J. Map ke arsitektur open system dengan sangat alami. Berikut ini adalah ringkasan fungsi client server. Client 1. Mengatur user interface. 2. Menerima dan memeriksa sintaks input dari pemakai. 3. Memproses aplikasi. 4. Generate permintaan basis data dan memindahkannya ke server. 5. Memberikan respon balik kepada pemakai. Server 1. Menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien. 2. Memeriksa otorisasi. 3. Menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraint. 4. Melakukan query atau pemrosesan update dan memindahkan respons ke klien. 5. Memelihara data dictionary. 6. Menyediakan akses basis data secara bersamaan. 7. Menyediakan control recovery. Empat. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Data dictionary menyimpan A. Nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. B. Nama-nama data item yang ada dalam basis data. C. Data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan, misalnya insert, update, delete, atau read. Untuk memeriksa integritas dan data dictionary menyimpan A. Nama-nama data item dalam basis data. B. Jenis dan ukuran data item. C. Batasan untuk masing-masing data item. Jadi, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.